Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudaraku dimanapun berada. Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat, tetap dalam keadaan istiqomah. Semoga semuanya dijauhkan dari bala musibah, khususnya wabah yang saat ini sedang melanda di negara yang kita cintai ini, yang biasa disebut dengan COVID-19 atau virus corona. Saudara-saudaraku yang saya hormati, sebelumnya saya mohon maaf, mungkin banyak saudara-saudara yang telah menyiapkan waktu menghubungi saya, menelpon saya, tapi tidak terangkat, tidak diangkat. Mohon maaf karena kesibukan saya, yang mana jadwal saya saat ini sangat padat sekali. Saya sudah keliling, pindah-pindah dari satu daerah ke daerah lainnya, dari satu provinsi ke provinsi lainnya. Tidak lain tidak bukan hanya memenuhi undangan orang yang memerlukan bantuan. Besok saya harus terbang ke Jambi. Mohon maaf untuk saudaraku yang ada di Jambi karena keterlambatan hari. Untuk penerbangan ke Jambi kita tunda 2 hari. Insya Allah nanti hari Senin kita akan terbang ke Jambi, dikarenakan kondisi perjalanan saat ini banyak sekali sedikit mengalami kesulitan dikarenakan dampak COVID-19 ini. Mohon bersabar untuk saudaraku yang berada di Jambi, tetap yang sabar, tetap berpikir positif karena saya hari Senin sudah akan meluncur ke Jambi. Mohon maaf karena telepon jenengan tidak sempat saya angkat karena kesibukan saya. Sekali lagi, mari tetap berpikir positif dan terus berdoa agar negara kesatuan Republik Indonesia ini tetap aman, damai, tentrem, ayem, dan dijauhkan dari bala seperti corona. Seperti biasa, banyaknya sekali penipuan yang mengatasnamakan video saya. Yang terakhir ada yang mengatasnamakan Kang Ujang, ada yang mengatasnamakan Umar Klono, ada yang mengatasnamakan Ki Kusumo, ada yang mengatasnamakan remaja Umar Klono. Semua mengatasnamakan nama-nama tersebut tapi mengupload video saya untuk penipuan. Mohon berhati-hati, jangan mudah percaya. Sekali lagi, uang gaib, bank gaib, ataupun dana gaib, pinjaman gaib itu tidak ada, semuanya bohong. Jadi saudara-saudaraku, kalau ada paranormal ataupun dukun yang mampu melakukan proses penarian uang gaib, bank gaib, dana gaib ataupun pinjaman gaib dengan meminta mahar lebih dahulu tanpa harus ketemu, itu sudah dipastikan 100% bohong. Jangan percaya, supaya Anda tidak terjerumus dalam permainan penipuan seperti ini. Jika Anda benar ingin melakukan sebuah proses, Anda harus tahu orangnya, harus kenal orangnya supaya Anda tidak menjadi korban penipuan. Karena uang gaib, bank gaib itu tidak ada, tapi yang ada yaitu uang tak bertuan.
Uang tak bertuan itu contohnya gini. Misalnya ada seorang pencuri. Seorang pencuri mencuri uang sejumlah 100 juta. Lalu pencuri itu ditangkap oleh polisi dan ditanya oleh polisi, "Apa benar Anda mencuri uang 50 juta?" "Tidak Pak, saya tidak mencuri." Padahal dia mencuri. Jadi uang yang tidak diakuin 50 juta ini dinamakan uang tak bertuan. Uang seperti ini yang dapat diambil, uang seperti ini yang dapat ditarik, cuman nariknya secara gaib. Jadi kalau ada orang yang hendak proses penarikan uang tak bertuan ini, maka orang tersebut harus mengundang ahlinya. Dan di proses seperti ini tidak ada mas kawin, tidak ada mahar, tidak ada tumbal-tumbalan. Cukup Anda menghadirkan orang tersebut untuk proses penarikannya secara gaib. Terus dari hasil penarikan itu tidak 1% pun orang yang memproses itu mendapatkan hak, karena itu amanah buat yang memproses. Jadi nanti kalau Anda ingin memberikan sesuatu sebagai tanda terima kasih kepada orang yang memproses itu, ya jangan diambilkan dari hasil prosesan tersebut, karena itu merupakan amanah buat orang yang memproses. Seperti itu. Nanti kalau Anda ingin memberikan sesuatu sebagai tanda terima kasih karena sudah dibantu oleh orang yang memproses, itu ya seikhlasnya Anda. Yang penting seetikanya ketika kita mengundang seseorang, apabila jaraknya jauh, paling tidak harus kita pikirkan untuk uang transportnya, yaitu uang tiketnya, karena kita membutuhkan dia. Contoh kita membutuhkan dia, ketika kita mengundang dia, paling tidak kita memfasilitasi untuk tiket pesawatnya. Walaupun toh nanti uang tiket pesawatnya dari orang yang memproses terlebih dahulu, nanti setelah kita selesai dibantu baru diganti. Yang penting jangan dari uang hasil proses tersebut. Seperti itu. Dan biasanya proses seperti ini itu hanya berlaku 1 kali seumur hidup untuk satu keluarga, tidak bisa dilakukan berkali-kali. Karena apa? Karena itu amanah supaya bisa merata bantuan ini. Kalau ini bisa dilakukan berkali-kali, nanti lingkupnya kecil. Karena apa? Ketika misalnya seseorang minta bantuan proses, setelah berhasil minta bantuan lagi, dan yang lainnya tidak akan terbagi, karena orang yang memiliki kemampuan seperti ini sangat jarang. Maka dari itu, untuk saudaraku, sahabatku, jangan mudah percaya dengan orang yang mampu menarik uang gaib, bank gaib, dana gaib, tapi minta mahar lebih dahulu tanpa membuktikan kinerjanya lebih dahulu. Jangan percaya. Banyak sekali orang yang datang kepada saya menceritakan pengalamannya bahwa dia sering, hampir semua orang yang mengeluh ke saya, yang datang ke saya itu hampir semuanya 90% korban penipuan dari proses penarikan uang secara gaib. Beliau tidak kenal secara langsung, hanya kenal lewat media, dipintain uang untuk ditransfer. Setelah ditransfer, dengan alasan untuk penyempurnaan harus dipotongkan sebuah hewan atau apapun itu, setelah ditransfer lagi masih ada alasan lagi dengan
alasan untuk pembayaran pajak dan sebagainya, sampai tertipu dengan uang puluhan juta, tapi hasilnya sampai sekarang tidak terbukti. Mohon gunakan juga akal pikiran kita untuk berpikir, mana mungkin sih orang belum pernah ketemu sudah mau membantu uang dengan jumlah miliaran tanpa harus ketemu, hanya lewat telepon. Ini rasanya tidak mungkin. Tidak mungkin, kecuali orang tersebut berani melakukan komunikasi lewat video call dan tanpa minta bantuan mahar ataupun mas kawin, dan berani berkorban lebih dulu, uang tiket dibayarin dulu. Yang jelas orang yang perlu bantuan setelah dibantu semuanya selesai baru memberikan jasanya. Anggap dia bekerja untuk kita, setelah selesai pekerjaan dia baru kita bayar, yang seperti itu. Sekali lagi, untuk saudaraku, jangan mudah percaya dengan orang yang mengatakan mampu menarik uang gaib, bank gaib, tapi meminta mahar lebih dulu, minta mas kawin lebih dulu, ataupun minta sajen-sajen lebih dulu dengan syarat-syarat yang menjelimet. Kadang ketika uang sudah habis kita keluarkan, tapi syaratnya masih syarat yang jelimet alias syarat yang tidak masuk akal. Ini sudah dipastikan orang tersebut niatnya menipu, bukan niat menolong. Cukup sekian edukasi di pagi hari ini, semoga membawa manfaat. Semoga yang menyaksikan video ini mendapat pencerahan. Sekali lagi, untuk jadwal saya hari Senin besok, yaitu acara di Jambi. Untuk sahabat yang di Jambi, mohon bersabar, hari Senin kita akan berjumpa. Cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.